Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dosen, terutama Bapak Ibu dosen pengajar pendidikan agama Kristen, dan juga teman-teman mahasiswa yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Moses Fitzgerald Lateka. Saya dari kelas C3 akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa suatu khotbah dengan judul Menjaga Kesucian di Tengah Tantangan Zaman. Oke. Sebelum itu, mari kita membaca firman Tuhan dalam Imamat 18 ayat 22. Saya akan membacakan, yaitu Imamat 18 ayat 22 berkata, "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki seperti bersetubuh dengan perempuan. Itu suatu yang menjijikan." Jadi di zaman modern ini, isu-isu seperti hubungan seksual di luar pernikahan dan orientasi seksual non-heteronormatif menjadi perbincangan hangat gitu. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita merespon ini tanpa menghakimi, tetapi tetap memegang kebenaran firman Tuhan? Di ayat ini menegaskan bahwa Allah memiliki standar moral yang jelas mengenai hubungan seksual. Seks adalah pemberian dari Tuhan, tetapi harus digunakan dalam konteks yang Ia tetapkan, yaitu pernikahan antara pria dan wanita. Namun, mari kita tidak hanya berhenti pada larangan. Kita perlu memahami alasan di balik perintah ini. Seks tidak hanya soal kenikmatan fisik, tapi itu adalah ungkapan kasih yang kudus dan perjanjian di hadapan Allah. Ketika disalahgunakan, itu tentu merusak hubungan kita dengan Allah, sesama, dan diri kita sendiri. Sebagai mahasiswa yang hidup di era keterbukaan, kita dihadapkan dengan tantangan besar. Normalisasi perilaku yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dunia sering menganggap kebebasan tanpa batas sebagai bentuk cinta. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang membawa kita semakin dekat kepadanya, bukan menjauh. Jadi, bagaimana kita harus bersikap menghadapi tantangan-tantangan di era keterbukaan ini? Yang pertama, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kita harus hidup berdasarkan firman, bukan pendapat manusia. Jangan takut menjadi berbeda jika itu demi kebenaran. Yang kedua, kita harus mengasihi tanpa kompromi. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, termasuk mereka yang memiliki gaya hidup berbeda. Namun, kasih itu tidak berarti menyetujui dosa. Kita bisa mengasihi sambil mengarahkan mereka kepada kebenaran Tuhan. Kita juga bisa membangun komunitas yang mendukung, yaitu yang dimaksud adalah sebagai komunitas seperti di kampus. Mari kita saling mendukung, menjaga moralitas kita, dan jadilah teman di lingkungan yang mengingatkan dan mendoakan, bukan menjadi lingkungan yang menjatuhkan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, maka dari itu saya akan mengingatkan kembali lagi bahwa dari ayat ini kita bisa mempelajari, bisa melaksanakan perintah Allah, bahwa sebenarnya di era yang keterbukaan ini kita tidak semerta-merta menormalisasikan segala perilaku sebagai dalih bahwa itu adalah kebebasan, karena itu
hal-hal tersebut mungkin telah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi saya ingin mengingatkan kembali, dan juga Tuhan pun ingin kita kembali ke jalan kebenarannya seturut dengan firman-Nya, yaitu kita sebagai manusia yang bermoral, kita harus tahu bagaimana menempatkan diri kita di era yang keterbukaan ini. Sebagaimana Yesus pun telah berkorban bagi kita di dunia ini, karena untuk memberikan kita tempat yang kekal di surga. Jadi kita ada sebaiknya kita hiduplah sebagai manusia baru yang telah diperbarui oleh Yesus Kristus sendiri untuk menjalani hidup di surga nanti, bukan di dunia ini. Sekian dan terima kasih Bapak dan Ibu. Dunia mungkin berubah, tetapi firman Tuhan tetap sama. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam di dunia, termasuk dalam hal moralitas. Marilah kita hidup dengan integritas, mengasihi sesama, dan menjaga kesucian hidup kita sebagai bukti nyata bahwa kita adalah milik Kristus. Sekian, Tuhan memberkati. Amin.